Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang peluang teoretik pada koin. Nah, di sini, kalau misalnya kalian mau lihat videonya, bisa lihat di deskripsi. Oke, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang peluang teoretik pada dadu. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung ke videonya. Yang pertama, misalkan pada sebuah dadu, peluang teoretik muncul mata dadu genap pada pelemparan sebuah dadu. Ini ada kata sebuah, berarti artinya hanya satu dadu. Kalau satu dadu, dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini pada video sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan kalau ditanyanya titik sampel, kalian lihat pertanyaannya. Yang diminta adalah mata dadu genap. Berarti kalian lihat yang genap, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, kalau titik sampel yang ditulis ini berarti yang 2, 4, dan 6. Jadi anggota-anggotanya yang ditanya. Lalu kalau jumlah titik sampel, ini ada N itu artinya jumlah titik sampel. Berarti kalian hitung 1, 2, 3. Nah, kalau ditanyanya ruang sampel, berarti kalau ruang sampel kalian tulis seluruh titik sampelnya dari 1 sampai 6. Nah, jumlahnya berarti NS, jumlahnya juga dihitung, berarti ada 6. Nah, karena peluang teoretik kemarin rumusnya adalah NA per NS, berarti tinggal ditulis 3 per 6. Nah, kita sederhanakan, sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. Untuk menentukan jumlah ruang sampel, kalian juga bisa menggunakan rumus 6 pangkat N. Kenapa ini 6? Karena ruang sampel dari dadu adalah 6. Jadi kalian tinggal 6 pangkat N. N ini adalah banyaknya dadu. Misalkan yang dilemparkan sebuah dadu, berarti 6 pangkat 1. Karena sebuah dadu itu artinya satu dadu. Berarti 6 pangkat 1 yaitu 6. Lalu kalau misalkan dilemparkan 2 dadu, berarti 6 pangkat 2. 6 kali 6 yaitu 36. Lalu kalau dilemparkan 3 dadu, berarti 6 pangkat 3 dan seterusnya. Oke, ini tadi kalau satu dadu. Misalkan contoh yang kedua, peluang teoretik muncul mata dadu keduanya bilangan prima. Nah, berarti ada 2 dadu karena di sini keduanya, berarti ada 2 dadu. Kita buat dulu tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih satu dadu. Lalu satu dadu lagi. Nah, ini berarti jadi 2 dadu. Kalau sudah, kita buat tabel. Di sini Ibu langsung saja buat tabelnya ya biar waktunya cepat. Nah, kalian kalau buat di sini kan kenapa bisa 1,1? Jadi 1 ketemu 1 berarti 1,1. 1 ketemu 2 berarti 1,2. 1 ketemu 3 berarti 1,3 sampai 6,6. Boleh yang ini duluan, boleh yang ini duluan, boleh yang di depan, bebas. Yang penting secara urut. Jadi kalau di sininya yang duluan berarti sini sampai sini ini duluan ya. Oke, tadi yang ditanya adalah mata dadu keduanya prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi berapapun kecuali dengan bilangan itu sendiri. Yaitu 2, terus 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kenapa yang dipilih ini? Kenapa Bu 4 bukan bilangan prima? Karena 4 ini bisa dibagi 2. Kenapa 6 bukan bilangan prima? Karena 6 ini bisa dibagi 2 dan 3. Oke. Nah, di sini ada kata keduanya bilangan prima. Berarti yang dua-duanya bilangan prima. Karena tadi kan 1 itu nggak termasuk ya. Berarti kita lihat di 2. 2,2.
Nah, di sini 2,1 itu di sini ada 1. 1 ini bukan bilangan prima. Jadi tidak termasuk. Lalu 2,3. Lalu 2,5. Lalu kita lihat di 3. 3,2. Lalu 3,3. 3,5. 4 enggak termasuk, yang 5 termasuk. 5,2. 5,3. 5,5. Nah, 6 enggak termasuk. Jadi kalau yang ditanyanya titik sampel, nah yang ditulis yang ini 2,2, 2,3, 2,5 sampai 5,5. Oke, jadi yang ditulis si anggotanya. Kalau ditanyanya jumlah titik sampel, nah, kalau jumlah berarti kan dia NA ya. Jumlah titik sampel berarti dihitung 1, 2, 3 sampai di sini 9. Jadi jumlah titik sampelnya ada 9. Untuk ruang sampel, jumlah ruang sampel berarti kalian tinggal tadi 6 pangkat, karena 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Jadinya 6 kali 6 yaitu 36. Nah, karena yang ditanyanya peluang teoretik, maka PA sama dengan 9/36. Sama-sama bagi 9. 9 bagi 9, 1/4. Nah, di sini pembagian yang atas tidak selalu sama ya. Jadi, yang penting sama-sama dibagi bilangan yang sama. Kalian boleh sama-sama bagi 3, boleh. Nah, di sini contoh berikutnya, peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah bilangan genap. Nah, ini ada kata berjumlah, berarti kedua dadu ini ditambahkan, lalu hasilnya bilangan genap. Nah, contoh misalkan di sini 1,1, berarti 1 tambah 1, 2. Lalu cari yang hasilnya genap, 1,3 hasilnya 4, 1,5 hasilnya 6. Lalu 2,2 hasilnya 4, 2,4 hasilnya 6, 2,6 hasilnya 8. Lalu 3,1 hasilnya 4, 3,3 hasilnya 6, 3,5 hasilnya 8, 4,2 hasilnya 6, 4,4, 4,6, lalu 5,1, 5,3, 5,5, lalu 6,2, 6,4, dan 6,6. Kita langsung tulis NA-nya saja. NA-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Jadi 18/36. Sama-sama bagi 18, yaitu 1/2. Jadi hasil peluang teoretiknya adalah 1/2. Nah, tadi NA-nya 18, NS-nya 36 ya. Jadi 18/36. Untuk penjelasan terkait materi peluang teoretik sampai di sini. Semoga materi kali ini bisa kalian pahami ya. Semangat belajarnya.